Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu menentukan volume tabung. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar yaitu bagaimana cara menentukan volume prisma segitiga, dan kali ini kita akan belajar volume tabung. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah kalian nanti setelah belajar diharapkan untuk bisa memahami rumus volume tabung. Yang selanjutnya, kalian juga setelah bisa memahami, kalian diharapkan untuk bisa menentukan volume tabung. Volume tabung itu yang alasnya itu berupa atau berbentuk lingkaran, yang mana waktu itu sudah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa lingkaran itu rumusnya menggunakan pi, ya. Pi di sini ada 2, 3,14 atau 22/7. Jadi kalau menentukan volume tabung, dia menggunakan rumus pi r kuadrat kali tinggi, ya. Tinggi itu yang ini tinggi, kemudian r ini adalah jari-jari, v itu adalah volume, ya, volume. Yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan volume tabung jika tingginya 14 cm dan jari-jarinya 5 cm. Nih ya, jari-jarinya 5 cm, tingginya 14 cm. Volumenya belum ketahuan. Maka ini kita akan mengetahuinya, akan menentukannya. Nah, itu dengan cara menggunakan rumus ini, ya. Pi menggunakan 22/7. Kenapa menggunakan 22/7? Karena di tabung sini, pada bangun tabung ini terdapat angka atau bilangan yang bisa atau habis dibagi 7, ya, yang habis dibagi 7. Maka kita menggunakan rumus menggunakan pi 22/7. Tapi kalaupun menggunakan 3,14 juga tidak masalah, ya. Nanti kita akan bahas yang menggunakan 3,14 juga akan kita bahas. Nah, kita karena di sini ada angka yang bisa dibagi 7, kita menggunakan ini dulu, ya. 22/7 dikali 5 dikali 5 dikali 14. Kemudian di sini 14 menjadi 2, berubah menjadi 2 karena 7 bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2, sehingga berubah menjadi 22/7 22/1 dikali 5 dikali 5 dikali 2. Nah, ini jawaban adalah 1100. Nah, bagaimana kalau seandainya 22 atau pi-nya ini kita gunakan 3,14 atau 3,14? Bagaimana? Nah, seperti ini. 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 14. Hasilnya adalah 1099 cm. Jadi di sini kalau 1099 cm itu kalau dibulatkan maka dia akan menjadi 1100. Nah, ini kalau menggunakan 3,14. Nah, bagaimana cara menentukannya kalau dia menggunakan pi-nya 22/7 atau 3,14? Kita lihat, kalau jari-jarinya itu bisa habis dibagi 7 atau bisa dibagi sama dengan 7, maka dia menggunakan 22/7, ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa dibagi sama, maka dia menggunakan 3,14. Berikutnya, menentukan tinggi tabung. Nah, ini kita masih menggunakan angka yang sama atau bangun ruang tabung yang sama, yang mana jari-jarinya adalah 5, volumenya 1100. Berapa tingginya? Nah, kita menggunakan rumus ini.
tinggi sama dengan volume tabung dibagi luas. Volume tabung dibagi luas alas. Jadi luas alas. Nah, luas alasnya bentuknya adalah lingkaran. Nah, ketika bentuknya lingkaran, maka dia akan menggunakan rumus pi r kuadrat. Nih, 3,14 dikali 5 dikali 5. Kenapa kita menggunakan 3,14? Karena 5 ini tidak bisa dibagi dengan 7, ya. Ketika tidak bisa dibagi dengan 7, maka dia menggunakan 3,14 dikali 5 dikali 5, hasilnya 78,5. Sehingga 1100 dibagi 78,5 adalah 14 cm. Ini tingginya. Nah, bagaimana menentukan jari-jarinya jika volumenya sudah diketahui dan tingginya? Nah, ini tingginya 14. Jari-jari berapa? Dia menggunakan rumus seperti ini, ya. Jari-jari sama dengan volume tabung dibagi pi kali tinggi, ya. Pi kali tinggi. Nah, pi yang kita gunakan 3,14, ya. 3,14. Kalau misalkan 22/7 ya tidak masalah, ya. 3,14 dikali 14, 43,96, ya. Kenapa di sini kita menggunakan, saya ulang, kenapa kita menggunakan 3,14? Ini boleh menggunakan 22/7, ya. Tergantung dari instruksi soalnya. Biasanya di soal itu di situ dikasih keterangan atau diberi keterangan pi yang digunakan 3,14 atau 22/7, ya. Kita pakai yang 3,14, ya. 3,14 dikali 14 hasilnya 43,96. 1100 dibagi 43,96 hasilnya adalah 25 cm. Nah, 25 cm ini belum jari-jarinya atau bukan jari-jarinya, ya. Karena apa? Karena tadi menentukannya dia adalah akar kuadrat, berarti akar dari 25. Akar dari 25 insya Allah sudah kalian pernah pelajarin di kelas 5, menentukan akar kuadrat, ya. Menentukan akar kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 25 kita menggunakan rumus yang seperti ini, ya. Akar kuadrat dari 25 itu adalah 5, ya. Karena 5 dikali 5 itu ada 25. Sehingga jari-jarinya berarti adalah 5. Jadi akar kuadrat dari 25 itu adalah 5. Nah, berarti jari-jarinya tabung ini adalah 5. Nah, di sini kesimpulannya, jadi menentukan tabung itu dengan rumus sebagai berikut. Jadi kalau mencari volume ya. Kalau menentukan volume berarti rumusnya pi kali r kuadrat dikali tinggi. Kalau misalkan mau menentukan jari-jarinya, berarti jari-jari yang ditutup, ini yang ditutupin. Yang ditutupin berarti apa? Volume dibagi pi kali tinggi, karena mencari jari-jari, ya. Kalau mencari tinggi bagaimana? Kalau mencari tinggi sama, ya, mencari tinggi sama berarti tingginya ditutup. Tingginya ditutup berarti mencari tinggi itu adalah volume dibagi pi kali r kuadrat atau jari-jari pangkat 2, ya. Itu untuk menentukan tingginya. Nah, ini adalah kesimpulan dari rumusnya. Rumus dari keseluruhan pada tabung, ya. Mencari volume tabung, menentukan tinggi tabung, atau menentukan jari-jari sebuah tabung. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sekiranya mungkin ada penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.